Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Suara Sriwijaya. Dan hari ini kita akan membahas apa? Tentunya kita kembali lagi dengan tema-tema menarik yang tentunya juga bagus dan juga informatif untuk dibahas. Hari ini kita akan membahas dengan tema SDM Unggul Indonesia Maju Kampus Vokasi Kemenparekraf. Tentunya ini akan membuat pemirsa di rumah semua penasaran. Tapi sebelum itu aku mau menjelaskan dulu bahwa kita ada beberapa narasumber kece yang bakal kita ajak untuk diskusi terkait tema kita hari ini. Nah, yang pertama ada Bapak Dr. Zulkifli Harahap MM.Par. Untuk yang gelar di ujungnya aku takut salah jawab. Ini monggo dijelaskan sendiri sama Bapaknya. CHE CIQNR. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik Bapak Zulkifli, boleh dijelaskan nggak Pak? Ini mungkin bagi pemirsa yang agak kurang lazim ataupun kurang familiar gelarnya, sebenarnya ini gelar di bidang apa sih Bapak? CH itu adalah Certified Hospitality Educators. Jadi semua dosen-dosen kita itu sudah memiliki sertifikasi dunia untuk mengajar di bidang hospitality. Wow. Begitu. Yang selanjutnya CIQNR. CIQNR itu Certified dalam sebuah penelitian kuantitatif. Sehingga ini juga dosen-dosen kita juga sudah dibekali untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Oke, jadi udah qualified semua Bapak ya? Iya. Oke, Bapak Zulkifli aku manggilnya Bapak ya? Ya. Pak Zulkifli, sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua kita ada Bapak Nunur Rahadian, Sarjana Administrasi Publik, Magister Administrasi Publik sebagai Kasubag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Apa kabarnya Bapak? Baik, selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi sudah ada Bapak Zulkifli selaku Direktur Politeknik Pariwisata Palembang dan juga Pak Nunur sebagai Kasubag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan kampus dari Politeknik Negeri Pariwisata Kota Palembang. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita akan membahas tentang SDM Unggul Indonesia Maju Kampus Vokasi Kemenparekraf. Tentunya kalau kita melihat sekarang Indonesia sedang menghadapi yang namanya persaingan tingkat global. Yang namanya kita sekarang bukan hanya bersaing antar provinsi saja, bukan hanya bersaing antar kota saja Bapak, bahkan bukan antar kampus saja, tapi semua dari masyarakat global ataupun dari penduduk dunia sekarang sudah bersaing dalam dunia kerja maupun dalam dunia untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan tentunya kampus Poltekpar sebagai kampus vokasi dari Kemenparekraf mempunyai visi dan misi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin melalui dari mahasiswa-mahasiswanya dan tentunya menjadi SDM unggul nantinya selepas dari masa perkuliahan atau masa kampus. Ini yang menarik, perlu kita bahas bersama-sama apakah memang benar kampus Poltekpar memiliki cita-cita setinggi itu yang nantinya dapat meningkatkan taraf perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Langsung saja kalau gitu kita bahas. Yang pertama aku mau ke Pak Zulkifli dulu. Oke, Pak Zulkifli, tapi sebelum kita bahas tentang temanya panjang-panjang, mungkin kita kasih penjelasan dulu kepada masyarakat umum tentang Poltekpar ini. Sudah berdiri sejak kapan dan memang dari profilnya mungkin yang memang masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat Kota Palembang ataupun Sumsel. Silakan Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Politeknik Pariwisata Palembang adalah kampus vokasi di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ya. Kampus ini berdiri dari tahun 2016 hingga sekarang. Tentunya kampus ini sudah memiliki 6 tahun penyelenggaraan pendidikan dan juga sudah meluluskan sarjana-sarjana terapan dan juga sarjana-sarjana muda di bidang pariwisata dan hospitality dan terserap di seluruh sektor pariwisata baik di dalam dan di luar negeri. Demikian informasi singkatnya. Oke. Pak Nunur ada tambahan Pak Nunur? Baik, dan ini adalah Politeknik Pariwisata Palembang yang ada di Palembang ini adalah salah satu perguruan tinggi politeknik yang mungkin satu-satunya. Bahkan kalau teman-teman atau rekan-rekan yang ada di studio bisa melihat ke kampus, itu mungkin akan merasa tercengang karena kampus ini kampus yang boleh dibilang spektakuler, Pak. Gitu. Sehingga orang-orang akan sangat heran dengan kekaguman gedung.
Kayak bangunannya kayak bangunan mall gitu Bapak ya, bangunan betul, kampus betul. gitu. Betul. Aku setuju nih sama Pak Nunur yang telah menjelaskan. Kalau kita ke sana itu bayangan kita ini kita bukan mau datang ke kampus, kayak kita mau datang ke mall gitu loh. Mulai dari mahasiswanya, mulai dari building atau bangunannya, itu semuanya menunjang sekali dari mana infrastruktur dan juga sejalan dengan program kerja ataupun kurikulum yang sedang diajarkan di Poltekpar Kota Palembang ini. Betul. Nah, aku mau ke Pak Zulkifli lagi. Pak Zulkifli, tadi kan kita sudah di awal sudah menjelaskan bahwa profil dari Poltekpar ini. Siapa sih sebenarnya nggak tahu Poltekpar? Masyarakat Kota Palembang keterlaluan kalau nggak tahu Poltekpar. Tahu Pak Sandiaga Uno gitu kan, itu sebagai ikonnya loh dari Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, dan Poltekpar ini langsung di bawah naungan beliau. Benar Bapak ya? Betul. Nah, Pak Zulkifli, kalau kita korelasikan dengan tema kita bahwa cita-cita kita adalah menciptakan SDM yang unggul guna Indonesia makin maju ke depannya, lalu ini dijalankan melalui kampus Poltekpar. Gimana alurnya Bapak? Kenapa bisa begitu? Ya, jadi saya akan informasikan bahwa Politeknik Pariwisata Palembang mendidik SDM vokasi di bidang pariwisata. Artinya kami akan mencetak SDM agar memiliki daya saing untuk sektor pariwisata dan juga mendorong para mahasiswa, para lulusan nanti untuk menjadi wirausahawan. Tentunya dengan berbagai macam kegiatan yang ada di kampus dan juga mencetak SDM berwirausaha agar mereka bisa membangkitkan ekonomi di daerah Sumatera Selatan dan ujung-ujungnya juga berdampak kepada nasional. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana program-program kampus yang untuk berwirausaha ini bisa kita lakukan di kampus kita. Oke, baik sekali Pak Zulkifli. Tapi Pak Nunur, kalau kita melihat sekarang apa urgensinya untuk kita membangun habit baru nih, dari yang mana kampus itu biasa menciptakan tenaga profesional, lalu sekarang kita berfokus untuk menciptakan orang-orang baru yang siap menciptakan lapangan pekerjaan. Pak Nunur sebagai bagian kemahasiswaan, apa yang Pak Nunur lihat di mahasiswa Poltekpar ini? Baik, terima kasih. Sebetulnya perlu kami jelaskan menjelaskan lebih dalam. Saya ingin menyampaikan bahwa Poltekpar Palembang ini adalah salah satu Poltekpar yang ada di Indonesia, 6 Poltekpar yang ada di Indonesia. Ini pada awalnya ini dibangun ketika sedang ada SEA Games. Sehingga pada saat itu diperlukanlah tenaga-tenaga untuk memberikan spot terhadap hospitality, event. Nah, sehingga di sana dibangun, dan selama ini wilayah Sumsel ini lebih masyarakatnya itu bersekolah atau berkuliah ke Bandung. Nah, sekarang dengan adanya Poltekpar Palembang ini, semua masyarakat Poltekpar Palembang itu bisa kuliah di Poltekpar sendiri, sehingga lebih dekat lagi dan lebih akrab lagi dan lebih memahami situasi dan kondisi yang ada di lingkungan Poltekpar Palembang. Nggak usah keluar kota lagi Bapak. Iya, kita betul. Juga udah ada biaya, gitu. betul. Dan juga fasilitasnya memadai. Sangat-sangat memadai gitu. Tapi Pak Zulkifli, kalau kita melihat sekarang, apakah memang sudah sesuai kebutuhankah dengan kebutuhan kita pada saat ini untuk menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan baru dan juga kurikulum yang sedang dibangun oleh Poltekpar Palembang, apakah sudah sejalan? Ya, kebetulan kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum berstandar internasional ASEAN, begitu. Kita menggunakan ACCSTP, ASEAN Common Competency Standard Curriculum on Tourism Professional. Nah, ini menjadi kurikulum yang unggul, di mana kami mencetak SDM profesional dan juga memiliki jiwa wirausaha. Dan ini sejalan dengan bagaimana kita mengembangkan dan membangkitkan ekonomi, apalagi pasca pandemi COVID, sehingga kita mendorong mahasiswa untuk lebih banyak melakukan wirausaha, dan itu bisa kita praktekkan di kampus kita melalui 4 program studi yang sementara ini kami miliki. Nah, 4 program studi itulah kami memiliki fasilitas dan melengkapi fasilitas seperti teaching factory. Kita punya beberapa mobile praktek begitu, seperti mobile bar, mobile stage, mobile laundry, ya, dan mobile kitchen.
Dan tentunya juga kami juga memfasilitasi kampus dengan hotel praktik. Nah, di mana nanti mahasiswa-mahasiswa kita sebelum kita terjunkan ke lapangan dalam dunia nyata, mereka kita latihkan dulu di hotel praktik yang akan dioperasionalkan oleh mahasiswa kita. Okay. Nah, inilah yang kita sebut bahwa ini adalah program link and match dengan pemerintah, bagaimana kita mengembangkan atau membangkitkan perekonomian melalui program-program nyata yang dimiliki oleh program studi di Poltekpar Palembang. Demikian. Oke, luar biasa sekali Bapak. Aku yang dengarnya aja mungkin agak sedikit menyesal kenapa nggak tahu lebih dulu terkait Poltekpar ini. Supaya dulu aku bisa kuliah di Poltekpar juga harusnya Bapak. Tapi nggak apa-apa. Masih banyak sekali tempat untuk menggali ilmu, salah satunya dengan ketemu Pak Zulkifli dan Pak Nunur hari ini. Tapi kita masih akan membahas banyak sekali terkait tema kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Pramuka Bayangkara, Smart, smart, tuntas. Pramuka Bayangkara, Smart, smart, tuntas. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya dan hari ini kita masih membahas tema kita yaitu SDM Unggul Indonesia Maju Kampus Vokasi Kemenparekraf. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terkhusus pemirsa Suara Sriwijaya yang ingin bergabung melalui telepon interaktif untuk membahas tema kita hari ini boleh telepon di 0711311454. Sudah ada 2 narasumber kece kita yang akan kita ajak berdiskusi kembali. Ini ada Pak Zulkifli dan juga Pak Nunur. Tadi di segmen pertama Pak kita sudah membahas betapa pentingnya, apa sih urgensinya kita bukan hanya menyiapkan tenaga profesional tapi juga menciptakan insan ataupun SDM yang siap untuk membangun ataupun menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, sekarang kita mau bahas terkait kampusnya tersendiri nih sebagai kampus vokasi Kemenparekraf ataupun perpanjang tanganan dari Kemenparekraf. Masuknya susah nggak sih Pak Zulkifli? Atau memang ada jalur tersendiri gitu untuk masuk ke dalam kampus Poltek Par Palembang ini? Ya, boleh Bapak. Poltek Par Palembang memiliki 2 jalur penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama adalah jalur SBM dan kami sudah lakukan dan kami sudah tutup. Nah, kita jangan lupa yang kedua kita masih memiliki kesempatan bagi adik-adik calon mahasiswa di Sumatera Selatan untuk mengikuti jalur SMM. SMM itu adalah jalur seleksi mandiri masuk yang diselenggarakan di Poltek Par Palembang. Nah, ini kita akan buka sampai dengan tanggal 12 Juli 2022. Jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman. Pak Nunur, mungkin bisa dijelaskan sedikit ke masyarakat Kota Palembang, terkhusus para kaula muda ini yang lagi bingung, mungkin baru selesai sekolah ataupun menyelesaikan masa studi SMA-nya. Sekiranya, kira-kira saya ini cocoknya untuk masuk ke kuliah negeri yang umum, maksudnya dengan perguruan tinggi, atau memang harus khusus saya masuk ke Politeknik Negeri Pariwisata Kota Palembang, supaya mencocokkan minatnya itu gimana sih sebenarnya Pak Nunur? Baik, terima kasih. Nah, sebetulnya kalau kita tahu dan fashion anak-anak muda sekarang ini anak muda milenial yang lebih condong kuliah tidak terlalu lama, cepat bekerja, bisa berwirausaha. Nah, sehingga kalau misalnya itu yang diinginkan oleh kaula-kaula muda sekarang ini, itu lebih cocok. Ayo kita daftar di Poltek Par Palembang. Nah, kesempatan tadi sudah disampaikan bahwa seleksi bersama itu sudah selesai dilaksanakan dan kita masih punya kesempatan yaitu SMM, di mana SMM ini adalah satu program yang dikelola oleh Poltek Par Palembang itu sendiri. Nah, dan ini masih ada kesempatan sampai tanggal 12 Juli. Dan untuk masuknya sebetulnya tidak sulit selama kaula muda masih mau bergabung. Dan buktikan sendiri bahwa seleksinya itu sederhana sekali, tidak serumit apa yang dibayangkan. Gitu. Lalu Pak Nunur sebagai bagian kemahasiswaan dan juga akademik di Politeknik Negeri Pariwisata Kota Palembang, unit kegiatan kemahasiswaannya biasanya apa aja yang untuk menunjang dari seluruh visi misi dari Poltek Par ini?
Baik, di Polteknik Palembang ini selain kita ada mata kuliah yang biasa reguler itu, masih ada mata kuliah ekstrakurikuler. Nah, di mana ekstrakurikuler ini adalah untuk memberikan kebosanan-kebosanan ketika mahasiswa kuliah itu merasa bosan, tapi ingin ada nuansa baru. Lakukan ekstrakurikuler. Di dalamnya ada panahan, ada yang memanah, mungkin Bapak ya? itu, ada bowling. Itu olahraga sunnah ya? Sudah itu. Kemudian sepak bola. Kalau sepak bola ini adalah merupakan satu sports center di kami, sehingga itu adalah rutinitas dan setiap tahun itu diadakan dari 6 PTNP dan itu selalu dilakukan. Ada kejuaraannya, Bapak? Iya, betul. Tingkat nasional? Tingkat nasional antar PTNP. Wow. Gitu. Dan nanti juga akan dilakukan pekan olahraga nasional, tingkat nasional yang akan diikuti dari sisi akademis bidang pariwisata. Nah, itu akan dilakukan di sekitar bulan September. Nah, itu kan untuk venue bowling, setahu saya itu juga dibuka untuk umum, Bapak ya? Betul. Tapi ketika itu dijadikan kegiatan ekstrakurikuler, ataukah digratiskan untuk mahasiswanya atau tetap tetap ada biayanya juga? Oke, kalau terkait biaya itu kan kami sudah kerjasama dengan tempat bowling itu sendiri ya di Jakabaring Sports Center itu, sehingga untuk terkait biaya sudah kami kolaborasikan sehingga kerjasama. Jadi mahasiswa ketika melakukan ekstrakurikuler sudah langsung, tidak ada lagi ribet-ribet untuk melakukan ekstrakurikuler tersebut. Mungkin bisa diurus juga free pass untuk MC 1 mungkin Bapak. Bisa datang aja. Tinggal datang saja. Jangan kami tunggu. Pak Zulkifli, tadi Pak Nunur udah menjelaskan bahwa memang unit kegiatan mahasiswanya banyak sekali untuk menopang dan juga menunjang dari visi misi yang selama ini kita cita-citakan. Namun seperti yang kita tahu Bapak ya, mungkin dari visi misi tersebut akan sulit terlaksana seperti yang Pak Zulkifli sampaikan di segmen sebelumnya. Kita perlu link and match-nya. Bentuk kerjasama dengan pemerintah, dengan pihak swasta, bahkan dengan luar negeri sekalipun. Dari yang aku baca melalui profil dari Poltekpar ini lumayan banyak juga Bapak. Ini memang cita-cita dari Pak Zulkifli pribadi yang akhirnya menciptakan program kerja dengan beragam kerjasama yang untuk menopang seluruh kebutuhan mahasiswanya atau bagaimana Bapak? Ya, bukan pribadi tentunya ya. Tentunya ini adalah organisasi di mana Poltekpar Palembang memiliki visi mencetak SDM berdaya saing dalam dunia internasional. Nah, ini yang menjadi kami Sivitas Akademika bagaimana menggagas bahwa kegiatan link and match industri ini harus terjadi baik di dalam dan juga di luar negeri. Tentunya kurikulum yang kami bangun ini kami persiapkan untuk dapat match dengan dunia usaha dan dunia industri baik dalam dan luar negeri. Nah, tentunya kerjasama ini juga kami buka seluas-luasnya, baik itu di sektor pariwisata yang bernama hotel, kemudian kapal pesiar, kemudian restoran, kemudian destinasi wisata, sampai kepada event organizers. Nah, ini juga menjadi program-program di kampus, dan kami mengirimkan mahasiswa untuk melakukan internship selama setengah tahun, 6 bulan, dan itu paid, dibayar oleh industri. Ketika mereka melakukan pemagangan atau on the job training selama 6 bulan, setengah tahun. Nah, tentunya kita banyak sekali partner dalam dan luar negeri. Contoh misalkan ada beberapa negara di daerah ASEAN seperti di Malaysia, di Thailand, beberapa hotel juga sudah meminta tenaga kerja atau mahasiswa kita untuk melakukan internship atau pemagangan di sana. Kemudian ada juga dari Middle East, dari Qatar, Dubai, Abu Dhabi, itu pun sama. Mereka juga meminta mahasiswa kita untuk bisa melakukan internship atau pemagangan selama 6 bulan di sana. Dan itu paid internship. Tentunya dibayar oleh industri, dan ini menjadi sebuah keunggulan kampus kita ketika kita mengirimkan mahasiswa untuk melakukan PKN atau praktek kerja nyata. Demikian. Oke, luar biasa. Oh, boleh kita kasih tepuk tangan dong semuanya yang hadir ini, seluruh narasumber dan juga seluruh peserta penonton yang hadir pada hari ini. Memang luar biasa sekali Pak Zulkifli ya. Kalau kita melihat memang situasinya pada saat ini kita membutuhkan yang namanya tenaga profesional yang siap kerja. Dan juga semuanya kita menciptakan SDM yang unggul, tentunya juga yang siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun kalau kita lihat sekarang Pak Zulkifli ya, dari yang memang sudah terakumulasi sejak 2016,
dari Poltekpar masih mempunyai data nggak Pak terkait mahasiswa lulusan mana saja yang sudah tergabung kemana saja, bahkan sudah memiliki usaha apa, masih ada nggak datanya Pak Zulkifli? Iya, jadi kami punya semacam tracer study, mini tracer study, bagaimana kita bisa melihat sebaran para alumni kita yang tersebar dan bekerja dan sudah memiliki wirausaha. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena dengan tracer study tersebut kami bisa melakukan improvisasi di dalam pengembangan kurikulum, di dalam pengembangan mata kuliah, dalam pengembangan dosen pengampu mata kuliah atau pengajar, sehingga apa yang diajarkan di program studi kami yang sangat super spesialisasi ini bisa menjadi sebuah kedikdayaan dalam sebuah program studi, sehingga apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di industri ini kami coba sudah siapkan agar mereka teman-teman ketika lulus mereka sudah siap bekerja dan juga membuka lapangan pekerjaan. Kira-kira demikian. Oke. Dari yang sudah terdata, kebanyakan di bidang apa Pak Zulkifli? Atau memang Pak Nunur mungkin memegang datanya untuk sejauh ini mahasiswanya lebih condong ke bagian ataupun food and beverage kah, ataupun event organizer, atau bagian mana sejauh ini untuk condongnya kalau di Poltekpar? Oke. Terkait lulusan di Poltekpar Palembang ini memang sudah ada beberapa, kita sudah melakukan lulusan 2 kali lulusan, dan mungkin inilah tahun ketiga lulusannya. Nah, di mana saja lulusan-lulusan itu sekarang berkecimpung, itu ada di industri kuliner, kemudian ada di event, dan ada di pemerintahan juga. Nah, tapi untuk Poltekpar Palembang ini anak-anak lebih senang dia berwirausaha, sehingga data-data yang kami terima, walaupun dalam 2 kali kelulusan itu mereka sudah mampu membuktikan bahwa bisa berwirausaha, dan itu pun mereka selalu meningkatkan apa yang menggali terus potensi-potensi selama ini dipelajari di kampus, sehingga wirausaha itu lebih diutamakan. Tapi ada juga yang mereka itu melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Nah, itu. Ini itu. Mungkin untuk informasi juga untuk Pak Zulkifli dan Pak Nunur, saat ini kan saya ada wedding organizer dan juga event organizer. Boleh disebut nggak nih? Boleh nggak? Nggak boleh promosi ya? Nggak boleh. Nah, tapi mungkin Pak Nunur dan juga Pak Zulkifli bakal kaget karena memang hampir rata-rata kru ataupun tim yang biasa saya ajak kerjasama, hampir kebanyakan itu dari alumnus bahkan yang masih menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi di Politeknik Negeri Pariwisata Kota Palembang. Yang saya tangkap adalah memang mereka lebih cepat dalam berkomunikasi dalam tim, dan juga pengertian mereka akan sebuah kerjasama dalam membangun event, dan juga pengertian mereka dalam membuat rencana dalam acara itu lebih matang. Apakah ini terkait dengan memang kurikulum ataupun memang mata kuliah yang mereka pelajari selama masa kampus? Tapi jangan dijawab dulu, nanti itu Pak Zulkifli dan Pak Nunur, kita akan kembali lagi tetap di Suara Sriwijaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. 2 kali. Yo. Sepakat? Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Mana jadi? Dipanggil ya. Oh iya. Sabar, maju. Kok dosnya nyenggol aku, kok nang ada aku gibah.
Itu nih. Woi kau vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Berpengalaman Black. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, tidak apa-apa. Apa ada apa? Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Pak? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia Sudahlah, kuat. Papu. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Besar. Mana? Kau panggil deh. Nah, kau panggil dulu. Panggil Pak RT, ayo lah. Pak dokter. Agak kunjung Pasien pertama, Black. Nah, cepet-cepet. Tidak apa-apa, Black. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bawah, angkat ke bawah. Gendong. Dia Black. Nih, sebelas itu. Angkat ke bawah, angkat ke bawah. Angkat ke bawah, paksa ibu. Kan, usun. Kecampan dia. Masa aku dewe, aku bisa. Iya, lawan yang suntik itu lah yang. Baik deh. Cek dok, baguslah. Nah, Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang cak di TV-TV itu nah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dusun itu dok. Siapa orang ninggal kenyong? Tidak sakit dok ya? Tidak sakit bu ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam Suara Sriwijaya dan masih membahas tema kita tentunya tentang SDM Unggul Indonesia Maju Kampus Vokasi Kemenparekraf. Dan masih ada dua narasumber kita, ada Pak Zulkifli dan Pak Nunur hari ini. Tentunya bagi pemirsa yang ada di rumah ingin bergabung melalui telepon interaktif, boleh ditelepon di 0711-311-454. Dan kita kembalikan lagi ke tema kita, tentunya membahas tentang Kampus Vokasi Kemenparekraf ini. Mungkin masih banyak dari masyarakat Kota Palembang yang masih awam gitu loh. Taunya kalau kerja ataupun kalau kuliah di Poltekpar itu kerja di hotel katanya Bapak. Mungkin kita bisa luruskan Bapak ya, bahwa memang masih banyak bidang studi, masih banyak mata kuliah dan juga fokus dari yang diajarkan dari Poltekpar ini. Dari Pak Zulkifli ada yang mau ditambahkan ya Pak, bahwa nggak kerja di hotel aja kok kalau kita kuliah di Poltekpar gitu? Iya, terima kasih. Jadi saya akan sampaikan bahwa kuliah di Poltekpar Palembang tidak hanya mencetak profesional di bidang perhotelan, tetapi teman-teman mahasiswa juga memiliki opportunity. Mereka bisa diterima sebagai pegawai negeri, mereka juga bisa membuka wirausaha, gitu, sehingga mereka membuka lapangan pekerjaan. Tentunya dari 4 program studi yang sementara ini kami memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti di program studi pengelolaan konvensi dan acara, ini adalah program studi Diploma 4 atau standarnya adalah sarjana terapan,
ini bagaimana mereka juga bisa bekerja sebagai entrepreneur di bidang organizer, baik itu wedding atau event ataupun yang lainnya. Dan ini juga sudah kita buktikan bahwa anak-anak atau mahasiswa Poltekpar Palembang sebelum mereka lulus, mereka juga sudah diijon oleh berbagai macam industri, terutama adalah industri event, baik di Indonesia di Palembang sendiri ataupun di luar kota Palembang. Nah, kemudian untuk program studi lainnya seperti seni kuliner. Salah satu mata kuliah yang menjadi unggulan dan favorit adalah bisnis kuliner. Nah, ini bagaimana kita mendorong mahasiswa untuk bisa berwirausaha dengan kita lakukan inkubasi terlebih dahulu dan pada akhirnya nanti mereka mampu mengembangkan bisnis usahanya sendiri setelah mereka keluar daripada Poltekpar Palembang. Sehingga banyak sekali opportunity atau kesempatan bagi para lulusan alumni yang tidak melulu hanya di bidang hotel, tapi bagaimana bisa mereka membuka lapangan pekerjaan dan juga bisa menyelenggarakan sebuah event tadi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Bahwa ini memang perlu dijelaskan Pak Zulkifli dan Pak Nunur ya. Orang taunya tuh kalau kuliah di Poltekpar nanti kerjanya di hotel, taunya itu aja. Padahal banyak sekali opportunity yang sudah dijelaskan sama Pak Zulkifli tadi. Lalu sekarang kan kita lagi gencar-gencarnya Bapak, Kota Palembang itu sekarang lagi merdeka-merdekanya dari COVID-19 tentunya yang pertama, lalu merdeka juga dalam pembuatan event. Banyak sekali festival-festival, banyak sekali acara-acara skala yang mulai dari tingkatnya provinsi bahkan tingkat nasional yang akan kita adakan. Salah satu yang sedang berlangsung itu ada Fornas. Fornas. Nah, dari kegiatan Fornas yang ada sekarang, ada nggak support yang dilakukan oleh dari Poltekpar Kota Palembang dalam mensupport kegiatan ataupun ajang dari Fornas ini? Pak Nunur boleh? Baik, terima kasih. Kegiatan Fornas ini yang dilakukan di Poltekpar Palembang itu tingkat nasional. Dan kita sebagai Poltekpar Palembang itu terlibat. Pertama dari sisi LO, mereka dilibatkan di sana, sehingga mereka harus mendampingi peserta-peserta dari 34 provinsi. Kemudian dari sisi event, mereka membantu event-event dan mahasiswa-mahasiswa kita yang sebetulnya belum lulus, mereka sudah diperbantukan di sana. Sehingga apapun kegiatan yang ada di Poltekpar Palembang, apalagi sekarang dalam rangka ulang tahun Poltekpar Palembang ke-339. Nah, di sana juga alumni maupun anak didik ya Poltekpar Palembang dilibatkan semua di situ. Sehingga kita tadi disampaikan Pak Zulkifli bahwa anak-anak Poltekpar Palembang ini tidak melulu harus selesai dulu, tapi ketika mereka masih aktif juga itu selalu dilibatkan dan diminta gitu. Mungkin itu. Oke, benar. Karena memang sekarang itu kita lagi menggarap Fornas, ini kan festival olahraga rekreasi tingkat nasional Bapak ya. Dan juga memang kedepannya insya Allah yang namanya kami sebagai, saya yang juga punya I.O. Bapak ya, tadi ada event organizer juga, ada wedding juga. Banyak sekali bantuan yang saya terima Bapak, jujur saya mengucapkan terima kasih sebanyak mungkin karena memang kita memang butuh sosok-sosok ataupun memang tenaga profesional yang akan paham gitu loh akan konsep dari acara, event dan lain-lainnya. Apalagi kalau kita bahas sekarang dunia profesional sudah tidak bisa lagi menunggu waktu lama untuk belajar lagi dari awal. Kita menerima orang baru itu akan sulit. Tapi dengan hadirnya Poltekpar, kita siap menerima ataupun menyerap tenaga pekerja yang memang paham dan juga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kedepannya Bapak, yang akan dicanangkan program seperti apa sih dalam membentuk manusia unggul dan juga SDM yang siap kerja dalam Poltekpar ini? Jadi tetap kita berupaya bagaimana kita bisa menggali potensi anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan ini untuk dapat bisa berkuliah di Poltekpar Palembang. Tentunya kami mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik profesional, kemudian juga kami mempersiapkan kurikulum yang berstandar internasional, dan kami juga membuat seluruh fasilitas ataupun teaching factory, teaching industry yang ada di kampus Poltekpar Palembang. Tadi kan Mas sudah mengatakan bahwa masuk ke Poltekpar Palembang ini seperti di mall, gitu kan. Jadi orang itu takut, disangkanya ini adalah kampus swasta. Ini adalah kampus milik negara. Ini negeri Bapak negeri ya. Ini yang negeri. Biayanya sangat amat murah sekali, sehingga inilah negara hadir untuk anak-anak muda kita di Sumatera Selatan untuk mendorong dan mendukung mereka untuk memiliki mimpi yang besar terhadap industri sektor pariwisata. Benar. Dan kalau kita bahas biaya ini Bapak, mumpung
Pak Zulkifli sendiri yang menyiinggungnya. Ini kan kita masih banyak yang salah kaprah bahwa itu kampus swasta ya katanya, karena bangunannya nggak lazim Bapak. Biasanya kan kampus negeri, kampusnya lama. Ini kan kampusnya baru, masih fresh juga, buildingnya masih bagus banget. Ini biayanya akan berat tidak, ataukah memang ada program-program bantuan kemahasiswaan dalam menopang ataupun mendukung dari kegiatan kemahasiswaannya? Pak Zulkifli, boleh? Iya. Jadi biaya kuliah di Poltekpar Palembang ini sangat amat murah. Jadi kalau saya menyebutnya adalah mungkin paling murah di planet raya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah sekolah vokasi di mana kami menerapkan praktik itu seminggu praktek, seminggu teori, dan itu real practice. Makanan mereka makan sendiri, mereka buat sendiri, mereka makan sendiri, begitu. Sehingga ini saya katakan paling murah di planet raya. Nah, untuk satu program studi saja, misalkan program studi seni kuliner, itu kami negara ya hanya membebankan Rp2.050.000 untuk satu semester. Sehingga kalau kita kuliah 1 tahun itu 2 semester itu kita hanya membayar Rp4.100.000. Dan tentunya ketika mereka sudah diterima, rekan-rekan mahasiswa sudah diterima, kami pun akan memberikan bantuan biaya pendidikan yang juga jumlahnya juga cukup bagus begitu untuk mereka meringankan beban kuliah mereka selama mereka bekerja kuliah 3 tahun di Poltekpar Palembang. Nah, ini menjadi program-program yang ada di Poltekpar Palembang. Dan juga menjadi concern juga Bapak ya, jangan sampai biaya menghambat dari minat dan juga cita-cita dari mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang ingin berkuliah. Namun ketika memang terjadi kendala nih Bapak dalam pelaksanaan masa kuliah terkait biaya nih, ada nggak beasiswa yang ditawarkan dari Poltekpar, Pak Nunur? Baik, terima kasih. Nah, terkait biaya, tadi sudah disampaikan bahwa Poltekpar Palembang dan Poltekpar yang ada di bawah Kemenpar ini adalah biaya yang paling sangat-sangat murah, Rp2.050.000, sama semua. Nah, walaupun tadi ada ditanyakan bahwa ada bantuan, ada. Nah, kami mengadakan bantuan pendidikan yang sifatnya nanti mahasiswa itu bagi yang tidak mampu dan yang berprestasi. Nah, bagi yang tidak mampu, kami akan spot semuanya. Ketika dia melengkapi semua data-data, dan kami akan bantu dan melihat secara langsung ke kehidupan di masyarakatnya. Sehingga bantuan itu tidak hanya sekedar bantuan, tapi betul-betul dibantu 100%. Gitu. Kemudian ada juga yang beasiswa. Nah, kalau beasiswa itu adalah yang berprestasi, di mana berprestasi ini itu betul-betul diberikan secara memiliki prestasi yang sangat luar biasa dari masing-masing mahasiswanya itu sendiri. Bahkan ada bantuan beasiswa yang rencananya akan diberikan bantuan dari luar negeri juga, Pak. Nah, itu adalah nanti kami akan sedang proses. Semoga bantuan biaya mahasiswa yang lebih besar lagi itu akan didapatkan oleh anak-anak kita di Poltekpar Palembang. Luar biasa. Jadi nggak ada alasan nggak lagi. Ada alasan. Bapak, ya. Buat takut kuliah yang pertama itu nggak ada alasan lagi. Apalagi takut kuliah untuk di Poltekpar. Karena jangan sampai nih udah mata kuliahnya keren-keren dan juga memang prospek kedepannya juga lebih baik karena memang praktis selama masa kuliah itu penting banget. Sekarang beberapa kegiatan mahasiswa di perguruan tinggi negeri memang menopang banyak sekali teori dan lain-lainnya. Untuk masa kuliah praktiknya itu hanya di ujung semester ataupun di ujung masa studi. Tapi kalau di Poltekpar sedari awal kuliah Bapak ya sudah ditopang untuk praktisnya. 70% praktek, 30% teori. Wow, dan juga memang dari fasilitas pun sudah mendukung Bapak ya, dari program ataupun mata studi yang dimiliki di Poltekpar itu sendiri. Nah, tadi kita off record ini udah dibahas sedikit bahwa ada yang namanya program inkubator bisnis. Nah, aku mau bahas ini Bapak. Inkubator bisnis itu apa Bapak? Ya, jadi inkubator bisnis adalah bagaimana kampus ya untuk memfasilitasi bagi teman-teman mahasiswa yang memang memiliki passion untuk berwirausaha. Sehingga ketika mereka melakukan perkuliahan, mereka bisa mendaftar sebagai mahasiswa yang ingin mengikuti pengembangan dirinya sebagai seorang wirausaha. Tentunya kita inkubasi dalam waktu tertentu dan pada akhirnya mereka punya bisnis unit sendiri dan ujung-ujungnya ketika mereka lulus diharapkan mereka mampu membuka lapangan pekerjaan melalui bisnis tersebut. Wah, luar biasa. Oke, kita tahan sebentar Pak Zulkifli, ada telepon masuk. Halo. Selamat siang, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Sari, Samarinda, Palembang. Oke, silakan pertanyaannya Ibu.
Iya, Ya. ini info bagus banget gitu ya. Terus dikatakan bahwa SPP-nya juga paling murah gitu kan. Iya. Nah, kira-kira untuk usia maksimal itu mahasiswa baru itu di usia berapa? Kemudian apakah ada tesnya untuk masuk ke kampus ini atau bagaimana? Ya, itu Oke. dulu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Sari di Palembang atas pertanyaannya. Oke, langsung saja dijawab ini Pak Zulkifli. Ada pertanyaan dari Bu Sari, mungkin sebagai perwakilan dari orang tua calon mahasiswa, mungkin untuk syarat untuk usia masuk di Poltekpar itu apakah sama dengan kampus pada lainnya atau memang ada perbedaan? Dan juga untuk syarat secara keberkasan dan juga keseluruhannya sama atau memang ada bedanya? Boleh dijelaskan Bapak? Ya, terima kasih. Jadi Poltekpar Palembang ini tidak memiliki batasan usia. Jadi education for all. Yes. Ya, jadi selama dia mampu mengikuti perkuliahan, ya tidak ada kata usia terlambat untuk mengikuti kuliah. Ya, nah ini yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, jadi mau umur berapa saja, usia berapa saja, silakan mendaftar di Poltekpar Palembang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tes tadi yang ditanyakan oleh Bu Sari bahwa kita memiliki tes yang sebetulnya friendly test. Ya, yang pertama adalah tes bahasa Inggris, kemudian juga psikotes, dan setelah itu ada wawancara. Nah, ini yang menjadi persyaratan ketika teman-teman calon peserta didik nanti untuk mendaftar di kuliah di Poltekpar Palembang. Dan tentunya membayar uang pendaftaran sebesar hanya 250.000 ya Pak ya? Iya, betul. 250.000 rupiah, dan itu masuk kepada kas negara melalui PNBP. Wah, Demikian. Oke. Pak Nunur, ada yang mau ditambahkan mungkin dari usia tersendiri tadi yang menjadi syarat, apakah memang usia dari semua usia itu bisa masuk melalui dua cara masuk tadi, SBM dan SMM, atau ketika usianya sudah melewati angka tertentu hanya bisa melalui satu cara masuk? Baik, oke. Kalau terkait dengan usia tadi sudah disampaikan bahwa itu bisa melakukan kedua-duanya melalui SBM melalui ataupun SMM, di mana calon mahasiswa itu mampu melakukan persyaratan-persyaratan atau melalui tes yang sudah disediakan. Nah, ketika SBM itu dilakukan secara bersama-sama serentak 6 PTNP. Nah, kemudian hasil dari itu semua itu juga dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada rapat pleno 1, pleno 2 untuk SBM. Nah, terkait dengan SMM yang masih ada kesempatan itu sampai tanggal 12. Kemudian tadi sudah disampaikan juga bahwa biaya pendaftaran 250.000, kemudian ada seleksi. Nah, di mana seleksinya itu dilakukan di tanggal 14. Tanggal 14. Itu seleksi psikotes, kemudian seleksi bahasa Inggris, wawancara, kemudian kesehatan. Nah, kalau kesehatan kan lebih ini diperiksa semua tubuh. Karena kalau misalnya dari sisi kesehatan, itu industri selalu menyatakan bahwa semua mahasiswa ketika job training itu akan dilakukan tes kembali. Ya. Nah, kalau itu terlibat dengan obat-obat, udah jelas tidak akan masuk. Termasuk begitu di awal-awal. Nah, itu adalah salah satu persyaratan yang memang sudah ketentuan dan ada di Poltekpar Palembang. Itu. Kita untuk apa ini menyiapkan tenaga pekerja yang memang tidak bisa dipekerjakan nantinya bahasanya, Pak, betul. Oke. Ada telepon masuk lagi ini, silakan. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, dengan siapa di mana? Oke, terputus. Ya, tadi kita lanjutkan terkait pembahasan inkubator bisnis ini, salah satu program yang sangat menarik sekali Bapak, kalau saya bisa bilang bahwa memang ini menyiapkan mahasiswanya bukan hanya untuk mempersiapkan diri sebagai tenaga profesional, tapi juga menyiapkan diri sebagai pencipta lapangan pekerjaan baru. Nah, support dari inkubator bisnis ini sejauh mana sekarang programnya sudah berjalan Bapak? Boleh Pak Nunur? Oke. Oh, ada pertanyaan, ada telepon masuk lagi, kita tahan dulu sebentar. Selamat siang, dengan siapa di mana? Selamat siang, dengan Pak Andi di Palembang. Pak Andi di Palembang, silakan Bapak. Iya, yang mau saya tanyakan. Oke, terputus kembali. Ya, Pak Hadi mungkin boleh diisi dulu pulsanya, nanti baru menelpon kembali Pak Hadi ya. Oke, kita lanjutkan dulu pertanyaan yang saya jelaskan tadi bahwa memang support saat ini untuk Poltekpar di Palembang ada yang namanya inkubator bisnis, menopang sekali untuk kegiatan mahasiswa untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Progresnya sudah sejauh mana Bapak?
Baik, progres yang sudah dilakukan di Poltekpar Palembang itu adalah ketika ada mahasiswa itu di semester 2 itu sudah diwajibkan untuk mengikuti inkubator. Nah, di mana program itu sudah terdapat dalam kurikulum, sehingga dari semester 2, semester 3 itu diberikan pembelajaran bagaimana cara mengedukasi, bagaimana cara mengkolaborasikan antara usaha-usaha yang ada kaitannya dengan program studinya masing-masing, sehingga ekspektasi mereka itu betul-betul ketika diberikan pandangan, diberikan pembelajaran dan diberikan suatu modal usaha itu sudah ready semuanya gitu. Nah, kemudian implementasi di lapangan memang sekarang ini ya, laporan yang kami terima adalah mereka-mereka ternyata yang sudah pernah mengikuti di inkubator itu, sehingga begitu mereka ditanyakan dari mana Anda mempelajari itu dan bagaimana seperti apa. Nah, ternyata mereka sangat welcome sekali dan mereka sangat terbuka, sehingga apa yang dilakukan dalam inkubator itu benar-benar dipraktekkan di lapangannya itu. Itu yang kami terima dari alumni-alumni yang sudah mengikuti inkubator sebelumnya. Oke, jadi inkubator ini sebuah program di mana kita menyiapkan dari mahasiswa untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nantinya ada reportnya juga Bapak ya? Ada reportnya dan dimodali ini Bapak? Iya, melalui jalur wirausaha gitu kan. Jadi kita juga menggandeng industri yang akan melakukan semacam yang memberikan funding ya kan terhadap modal kecil usaha awal yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Nah, contoh misalkan seperti Fine Burger. Nah, Fine Burger itu adalah salah satu alumni kita yang sudah memiliki beberapa cabang di Kota Palembang. Dan itu juga sudah sangat canggih, sudah sangat di-linkkan dengan digital platform sehingga bisa mendongkrak penghasilan para alumni kita melalui digital platform tadi begitu. Dan itu masih dalam pantauan dari Poltekpar Palembang atau memang sudah dilepas ini sudah udah lepas, jadi usaha? Sudah lepas. Itu sudah mereka sudah lulus pribadi. Dan mereka sudah berwirausaha dan kita itulah bukti bahwa inkubasi bisnis yang dilakukan oleh kampus itu berhasil. Luar biasa sekali. Memang udah nggak usah ragu-ragu lagi sekarang. Udah kuliah aja di Poltekpar. Apalagi untuk Bu Sari, Pak Hadi tadi yang nggak sempet nelpon mungkin mau bertanya mungkin terkait Poltekpar. Udah nggak usah ragu lagi. Kalau punya anak silakan dikuliahkan di Poltekpar. Kalaupun memang ada keponakan sepupunya silakan juga dikuliahkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tantangannya apa sih untuk Pak Zulkifli dan juga Pak Nunur? Tapi aku mau ke Pak Zulkifli dulu. Dalam menyiapkan dari mahasiswa ataupun SDM yang unggul, yang siap bekerja, yang punya dana nalar dan juga daya saing kompetitif dalam mempersiapkan persaingan tingkat global loh kita sekarang Bapak. Silakan Bapak. Ya, tentunya tantangan yang utama adalah bagaimana kita mempersiapkan masyarakat Sumatera Selatan untuk memiliki daya saing global seperti yang dikatakan tadi. Tentunya ini tidak terlepas juga dari orang tua yang mempercayakan kepada kami di kampus dan mereka biasanya tantangannya adalah orang tua jarang sekali memberikan kebebasan ketika mereka bisa diterima di luar negeri. Ini terjadi. Begitu. Jadi misalkan Pak, saya mau naik ke kapal pesiar. Saya sudah mau kontrak, tetapi orang tua tidak disetujui. Nah, ini kadang-kadang jauh-jauh. Iya, nah kadang-kadang ini kami yang memberikan informasi, edukasi kepada orang tua bahwa kuliah di Poltekpar Palembang ini memang kita berorientasi kepada dunia global, tentunya di bidang di sektor pariwisata. Dan juga kalau memang tidak mau bekerja di sektor pariwisata, mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan dengan membuka wirausaha yang memang juga kita fasilitasi di kampus seperti itu dengan melakukan program inkubasi bisnis tadi seperti itu. Kata kuncinya adalah pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Yang mana ini persaingannya bukan hanya tingkat lokal lagi, sekarang tingkat internasional. Jadi mau tidak mau daya saingnya juga kita melawan dari tenaga kerja asing dan juga untuk cakupan pekerjaannya pun jangan kaget nanti kalau kita ditempatkan mungkin di mana nanti Bapak. Bahkan tadi informasinya ada salah satu mahasiswanya yang dapat beasiswa di salah satu kampus di Swiss Bapak. Yes, betul. Sekali betul. Itu kalau nggak dapat support dari keluarga aku rasa susah sih. Persis. Itu juga sedikit saya ceritakan, itu juga banyak sekali saya kasih informasi dan motivasi karena kami ingin ada alumni-alumni Poltekpar yang mendapatkan beasiswa tersebut menjadi agent of change, ya kan, untuk masyarakat Sumsel dan tentunya untuk kampusnya sendiri. Sehingga kami berangkatkan 2 mahasiswa tersebut untuk mengenyam program pasca sarjana di salah satu partner school kami di Switzerland untuk mereka menimba ilmu dan kembali lagi menjadi tenaga pengajar di kami di Poltekpar Palembang. Tentunya untuk menjadikan insan-insan dari masyarakat Kota Palembang yang nantinya berkuliah di Poltekpar menjadi insan yang lebih baik lagi dan juga SDM yang unggul tentunya Bapak. Betul.
Kalau dari Pak Nunur sendiri sebagai perwakilan dari akademik dan juga kemahasiswaan yang lebih dekat nih ke mahasiswa, tantangannya memang seberat itukah sekarang Bapak kita menghadapi era globalisasi sekarang atau memang sebenarnya bisa-bisa aja kok kita? Betul. Kalau dibilang bisa-bisa aja, bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja Bapak. Ya, cuman tantangan yang paling besar sekarang ini adalah kaula muda ini lebih mereka itu apa ya? Lebih dari luar. Nah, tapi dengan kita memberikan pemahaman, dengan memberikan pengetahuan di Polteknik Palembang ini bisa menjadikan mereka itu betul-betul berpikir ulang untuk melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri sebagai mahasiswa maupun sebagai institusi. Karena selama ini seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya demo-demo seperti itu, nah mahasiswa kami tidak pernah mengikuti itu. Karena kalau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu akan sebetulnya tidak pas, karena buat mahasiswa kami buat apa sih? Kami lebih baik mengembangkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan lebih banyak praktek juga gitu. Apalagi kalau misalnya ngikut seperti itu. Nah itu. Dan satu hal lagi yang perlu kita tadi belum kita sampaikan, yaitu ada dosen-dosen yang sebetulnya tidak hanya dosen yang ada di Polteknik Palembang, tapi kita juga mendatangkan dosen-dosen terbang, yaitu mendatangkan dari Polteknik yang sudah lama, seperti dari Bandung, kemudian dari Bali, dari Makassar. Nah itu adalah Polteknik yang mensupport kami terkait dengan dosen-dosen tersebut. Bahkan ada yang dari UPH. Nah itu juga salah satu perguruan tinggi swasta di luar Polteknik gitu mungkin. Jadi bukan hanya pertukaran dari mahasiswanya, ya dosennya pun juga dicing Bapak ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga pertukaran informasinya jadi lebih aktif dan fluktuatif lagi, lebih akurat lagi Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak sebelumnya Pak Zulkifli, terima kasih juga Pak Nunur telah bergabung bersama kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan terima kasih telah berbagi informasi akan tema kita hari ini, yang dimana SDM Unggul Indonesia Maju Kampus Vokasi Kemenparekraf. Mungkin nanti kita nextnya akan membahas lebih detail lagi Bapak terkait Polteknik Kota Palembang ini, mungkin di salah satu mata kuliahnya atau bidang usaha yang tengah digeluti, atau bahkan dari alumni Polteknik bisa kita undang kembali untuk menjelaskan apa sih pengalaman mereka selama mengikuti perkuliahan di Polteknik dan usaha apa yang sudah mereka ciptakan. Jadi luar biasa sekali. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah semuanya jangan ragu lagi kalau sekarang mempunyai ketakutan untuk menempuh pendidikan, apalagi untuk persaingan tingkat global. Sekarang jawabannya udah ada Bapak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kita akan berjumpa kembali dalam Suara Sriwijaya selanjutnya. Jangan ke mana-mana, tetap saksikan TVRI Sumatera Selatan karena masih banyak tayangan-tayangan informasi dan juga yang mendidik tentunya. Akhir kata, saya Swana Ramal Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum